Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2020. Selama pandemi sejak Maret, pertengahan Maret sampai hari ini, suasana kegiatan kita ataupun apapun yang kita rasakan memang tidak enak. Tapi satu hal adalah penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita boleh bersama-sama berbakti. Kita perlu mengucap syukur dengan sukacita. Dan kesukaan kita itu boleh kita nyatakan dalam pujian, kesukaan yang ceria. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Kesukaan yang ceria hanya bagimu Tuhan. Hati kami bagai bunga mekar karena sinar-Mu. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan karena sukacita kita. Kesukaan yang ceria hanya bagimu Tuhan. Hati kami bagai bunga mekar karena sinar-Mu. Kabut dosa dan derita, ketakutan pun lenyap. Berilah kami
Baiklah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah ini akan kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Galatia 6 ayat yang ketiga. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan tunduk di hadapan Allah melalui doa syafaat. Doa di mana kita boleh mengucap syukur sekaligus memohon ampun dan berpengharapan atas apa yang kita inginkan kita sampaikan kepada Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Woro, namun sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian tiap hari, tiap jam. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang perlu. Padaku tiap hari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan, kami hendak menaikkan syukur pujian kami di hadapan Tuhan, oleh karena segala kebaikan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Walaupun hidup serba terbatas pada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dengan kasih setia Tuhan selalu melimpahi kehidupan kami dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani dan kasih. Terima kasih juga ketika kami ada pada saat ini dapat duduk beribadah di hadapan Tuhan. Ini semua juga karena pertolongan Tuhan, sehingga kami dimungkinkan Tuhan untuk hadir di rumah-Mu ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk bersyafaat kepada Tuhan dan untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami terus mempercayakan untuk kehidupan dan penghidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan tangan kasih-Mu senantiasa terulur memelihara kehidupan kami. Berkati setiap jerih lelah kami, pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, sehingga itu semua menjadi pintu berkat untuk Engkau akan mencurahkan Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terus mendoakan untuk mereka yang harus bersusah payah di masa pandemi ini, mencari nafkah di mana pekerjaan mereka, usaha mereka terhambat. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk mereka semua. Dan kami terus menyerahkan keluarga-keluarga di dalam setiap pergumulan mereka, baik itu mereka yang bergumul dengan keharmonisan, kerukunan, baik yang bergumul dengan mendidik, membesarkan anak-anak, baik yang bergumul dengan masa depan yang tidak pasti, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan menolong setiap keluarga yang bermohon kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan membawa mereka, memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan mereka. Kami mendoakan untuk anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, bahkan mereka yang berkuliah berada di tempat-tempat yang jauh dari kami, anak-anak kami yang sudah dewasa. Kami mau percayakan mereka semua ke dalam pengasihan tangan Tuhan, sehingga setiap anak cucu kami mendapatkan masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah. Mereka yang saat ini mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biarlah Tuhan juga senantiasa memimpin sehingga mereka boleh sukses di dalam studi. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau juga memberikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kemampuan mereka. Kami teringat untuk anak-anak kami juga yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berumah tangga. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong sehingga anak-anak kami ini mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga teringat Tuhan mendoakan saudara-saudari kami, mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau menilik keberadaan saudara-saudari kami ini. Tuhan kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan, memberikan kesembuhan yang sempurna, mengembalikan mereka Tuhan agar mereka dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala Tuhan. Kami percayakan mereka yang bergumul untuk kesehatan, termasuk juga untuk para orang tua kami, para manula, para lansia. Biarlah mereka juga senantiasa Tuhan sertai, terutama untuk kesehatan kami semua Tuhan, baik yang hadir maupun jemaat-Mu yang tidak hadir. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan yang prima, mengaruniakan daya tahan tubuh yang baik, sehingga kami semua dihindarkan Tuhan dari terpapar COVID-19. Kami percayakan Tuhan supaya semua jemaat-Mu boleh dalam keadaan yang sehat. Kami juga menyerahkan, mempercayakan untuk gereja-Mu di dalam upayanya untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan. Biarlah ya Tuhan senantiasa gereja-Mu diberikan terobosan-terobosan baru untuk dapat menjangkau mereka Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ini. Dan berkati jemaat-Mu semua sehingga mereka senantiasa tetap bertumbuh iman, mereka senantiasa tetap giat mencari Engkau Tuhan, baik secara mandiri maupun di dalam komunitas. Kami mendoakan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah negara kami Tuhan, Kota Pati yang kami cintai, untuk segera dibebaskan dari COVID-19 pandemi ini Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap mereka yang menjadi ujung tombak, yang mereka harus
memerangi Tuhan pandemi ini. Tuhan berkati untuk setiap tim medis, untuk setiap dokter, rumah sakit, tempat-tempat perawatan Tuhan, tempat-tempat isolasi. Kami percayakan supaya mereka semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan mereka menjadi alat kesembuhan untuk para pasien Tuhan. Kami juga mendoakan, menyerahkan, mempercayakan untuk bangsa dan negara kami, supaya senantiasa juga berada dalam keadaan yang kondusif, aman, dijauhkan dari pertentangan, perselisihan ataupun konflik. Kami percayakan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kami semua boleh keluar dari masa pandemi ini dan juga sekaligus berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik, ekonomi yang dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya, bahkan doa-doa yang pada saat ini yang mungkin belum diucapkan hamba-Mu tetapi tersembunyi dalam hati jemaat-Mu sekalian. Biarlah Tuhan yang akan menjawab doa seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro dengan tema berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita siapkan hati dan keberadaan kita secara keseluruhan dengan pujian, kehendak Tuhan laksanakan. Kita pujikan bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Laksanakan
Mari berdoa untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Tiba waktunya Tuhan untuk kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Mohon Roh Kudus akan mengurapi kami, memberkati kami, sehingga ketika kami semua membacanya Tuhan, merenungkannya, kami mendapatkan hikmat dari Tuhan sendiri untuk kami mengerti maksud Tuhan, dan terlebih dari itu dimampukan untuk kami dapat mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Roh Kudus, pimpinlah kami di atas segala kelemahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata miskin, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita? Miskin akan mengingatkan kita pada satu keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Satu keadaan yang penuh dengan kekurangan, kesulitan untuk mencukupkan mungkin kebutuhan kita sehari-hari, sulit. Mau membeli, memenuhi kebutuhan makanan, mau membayar sekolah, membayar keperluan rumah tangga, tidak gampang dalam keadaan yang miskin. Apalagi kalau kita mau membeli hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, ya, barang-barang yang mungkin bermerek, wah jelas tidak mungkin itu untuk orang-orang yang keadaannya miskin. Karena serba kekurangan itulah, maka saya percaya bahwa tidak seorang pun di antara kita yang suka untuk menjadi miskin. Tidak seorang pun di antara kita yang suka hidup dalam keadaan yang berkekurangan. Tetapi saudara-saudari, keadaan ini akan menjadi kontras dengan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Mari kita cek Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayat 3 mengatakan apa? Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara-saudariku, perkataan firman Tuhan ini tentu terasa aneh di telinga kita semua. Tidak nyambung dengan keinginan kita untuk tidak menjadi miskin. Nah, apa kira-kira maksud firman Tuhan dengan perkataannya ini? Mosok sih kondisi miskin dikatakan itu kondisi yang berbahagia? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata miskin di situ yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tokoi, umumnya adalah satu kata yang dikaitkan dengan keadaan seorang pengemis. Ya, jadi kita bisa membayangkan bagaimanakah keadaan seorang pengemis itu. Pengemis tentunya tidak mempunyai apa-apa di dalam dirinya. Tidak ada rumah, tidak ada harta benda, tidak ada sumber keuangan yang tetap. Dia juga tidak punya cukup makanan dan hidupnya itu sepenuhnya tergantung kepada orang lain. Seorang pengemis dipenuhi dengan satu perasaan yang tidak berdaya dan tidak mampu. Nah, bayangkan keadaan itu. Apakah keadaan itu bisa menimbulkan kebahagiaan? Tentu logika ini tidak dapat dimengerti dan tidak dapat diterima. Namun saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat memahaminya, untuk kita dapat mengertinya, kita tentunya tidak boleh melupakan frasa berikutnya, kata yang menyertainya. Apa dikatakan di situ? Setelah perkataan miskin, di situ ada perkataan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, dalam bahasa aslinya dipakai kata hopnumati, artinya di dalam roh. Ya, di dalam roh. Jadi kata miskin itu tidak boleh dipahami terpisah. Kata miskin itu dipahami dalam kaitannya di dalam roh, di mana secara rohani di hadapan Allah kata miskin itu diperhadapkan dengan Allah yang maha segala-galanya. Maka kemudian akan muncul
pengertian yang berbeda. Bahwa rupanya saudara-saudara yang menjadi penekanan firman Tuhan ini bukan soal kekurangan secara materi, bukan soal dia miskin dalam hal harta benda, dalam hal kondisi sosial ekonomi, tetapi yang mau ditekankan di situ adalah lebih pada sikap yang dimiliki oleh seorang pengemis yang miskin. Yang mau ditekankan di situ adalah sikap yang dimiliki seorang pengemis yang miskin. Apa itu? Ada rendah hati di situ yang ingin ditonjolkan. Ada menyadari ketidakmampuan dirinya. Ada sikap yang bergantung pada pihak lain. Seorang pengemis tentunya tidak akan bersikap tinggi hati. Dia tidak akan bersikap sok bisa melakukan semuanya sendiri. Dia tentunya tidak akan bermegah dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwa dia sesungguhnya kosong. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan kuat dan gagahnya atau kehebatan sebab dia memang tidak mempunyai yang seperti itu. Yang ada adalah ketergantungan, kerendahan hati dan berharap pada uluran pihak lain. Melalui gambaran pengemis inilah umat diingatkan saudara-saudara untuk selalu menjaga sikapnya di hadapan Tuhan yang maha segala-galanya itu. Umat harus senantiasa rendah hati dan hidup bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati Tuhan, pada belas kasih Tuhan. Umat diingatkan untuk tidak bersikap sok hebat dan sok tidak butuh Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudara, maka cakupan dari orang miskin di dalam ayat ini itu menjadi luas. Oleh karena itulah yang disebut miskin bukan hanya mereka yang secara faktual itu tidak punya apa-apa atau minim dalam hal harta benda. Tetapi bisa mencakup siapapun juga, termasuk orang-orang yang berpunya, termasuk orang-orang yang berada, kalau mereka mempunyai sikap rendah hati, mempunyai sikap bergantung kepada Allah di dalam hidupnya, maka mereka termasuk yang disebut sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Kendati dia adalah orang yang berpangkat, kendati dia orang yang berkedudukan tinggi, kendati dia punya segala aset dan harta benda yang melimpah, tetapi kalau dia menyadari bahwa semuanya itu bukan berasal dari kekuatannya, melainkan karena anugerah Tuhan semata-mata, tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa, maka dia berarti adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang tidak berharta, tetapi jika dia selalu mengutuki hidupnya yang merana, ketika dia merasa bahwa Tuhan melepaskan dia sendirian, berjuang sendirian, harus mati-matian berusaha dengan jerih lelah sendiri, dia merasa bahwa Tuhan tidak berada di pihak dia dan tidak memberkati dia, maka dia tidak termasuk orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya firman Tuhan ini bermaksud menunjukkan kepada kita, jika kita ingin kebahagiaan yang sejati, makarioi, berasal dari kata makarios, berkat, kepuasan sejati. Jika kita ingin kepuasan sejati, jika kita ingin kebahagiaan sejati, maka sikap yang harus diambil adalah rendah hati di hadapan Tuhan, merasa diri miskin dan kosong di hadapan Tuhan, menyadari ketidakberdayaannya dan hidup bergantung sepenuhnya kepada belas kasih Tuhan. Itulah yang justru membawa kita kepada kepuasan sejati, kepada kebahagiaan yang sejati. Bahkan di dalam firman Tuhan ini kata kebahagiaan dihubungkan dengan yang empunya kerajaan Allah. Sebab di dalam kerajaan Allah itu terletak segala sumber kepuasan, segala sumber damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman yang kita butuhkan. Rupanya bukan berasal dari satu perasaan bahwa diri kita hebat dan kuat. Itu justru akan mendatangkan kekosongan.
Sebab yang demikian akan membuat kita berambisi dan membuat kita terus-menerus haus dan haus, memenuhi apa yang kita mau. Dan pada akhirnya kita akan seperti mengisi karung yang kosong, tidak akan pernah ada kepuasan di dalamnya. Sebab kita tidak merasa puas dengan pemberian Tuhan. Kita tidak merasa puas untuk bergantung kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada diri kita sendiri yang kita anggap memiliki kekuatan dan kehebatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, penting untuk kita semua di sini mengingat, penting mengingat beberapa sikap, beberapa keutamaan yang mau dijelaskan melalui teks ini. Yang pertama tadi adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, sadarilah bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Yang kedua, ingat selalu untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Kehebatan kita, kuat gagah kita, kemampuan kita, kedudukan kita, harga benda kita, itu semua bisa hilang dalam sekejap. Jika Tuhan tidak berkenan, itu semua bisa hilang dalam sekejap. Ingat, itu semua hanya pemberian saja. Dan kita bergantung pada Tuhan hari lepas hari. Itulah sebabnya bukan kita berdoa dalam doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap kali didoakan, setiap kali kita bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan. Tiap-tiap hari kita bersyukur. Jangan kita mengukur atau menghitung berdasarkan ukuran dunia atau membandingkan dengan keadaan orang lain. Tetapi bersyukurlah untuk setiap yang kita terima, sebab itu bentuk pemeliharaan Tuhan pada kita. Itu yang bikin kita bahagia, itu yang membuat kita puas. Jangan mencari materi untuk merasa bahagia, karena pasti kita akan merasa kecewa. Yang keempat, ingat untuk tidak meninggikan diri. Jangan menganggap semua yang kita miliki adalah sepenuhnya hasil usaha kita. Itu semua akan memperkecil peran Tuhan dalam hidup kita. Dan mengecilkan peran Tuhan itu berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Dan tidak membutuhkan Tuhan itu artinya kita menyingkirkan Tuhan. Dan menyingkirkan Tuhan itu akhirnya akan membuat kehidupan kita itu kering dan mati. Sebab kita justru terpisah dari sumber hidup yang sesungguhnya. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, rasakan kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan dengan bersikap rendah hati dan hidup bergantung pada belas kasih Tuhan. Kita tidak bermegah atas apa yang kita alami, kita miliki, kita nikmati, kita capai dalam hidup. Sebab itu semua pemberian Tuhan. Hiduplah selalu bergantung pada belas kasih Tuhan. Stop meninggikan diri. Sebab hanya kegagalan dan kekosongan yang akan kita dapatkan. Justru dengan miskin di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan bergantung kepada Allah, kita merasa penuh dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami diizinkan belajar untuk mengerti rahasia kebahagiaan. Salah satu rahasia kebahagiaan adalah justru dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa diri kita kosong, dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami dibukakan mata dan hati kami bahwa meninggikan diri dan merasa bahwa semua yang kami peroleh ini berasal dari kuat gagah kami, itu hanya membawa kami pada kegagalan dan perasaan puas yang semu belaka. Kami rindu untuk menikmati kebahagiaan sejati, karena itu pimpin selalu supaya kami senantiasa bersyukur dan mengakui bahwa segala yang kami terima ini adalah dari Tuhan asalnya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menanggapi firman Tuhan, kita akan pujikan, berserah kepada Yesus. Kita pujikan bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Dialah yang kukasihi, ku percaya selamanya. Aku berserah.
untuk berdiri. Bersama-sama di gereja seluruh abad dan tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan kembali dalam kehidupan kita memiliki sikap rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan senantiasa mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.